Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, para santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema cobaan orang belajar. Di halaman 28 kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa inna dhalika mungqasatuhu ni mengkono mazkur kulluhu sekabihani dhalik iku yufarriqu misahaki opo dhalik al umura ing pira-pira perkara wa yushgilu lan nungkulakan opo dhalik al qalba ing ati wa yudayyi'u lan nyiyo-nyiyoake apa dzalik al awqata ing pira-pira waktu wa yu'dzi lan ngelaraaken apa dzalik al muallima ing wong kang mulang wa yambagi lan sayukya apa an yasbira nyenta sabar sapa talib amma turidu sangking barang turidu kang ngarepaken apa nafsuni talib wa hawahu lan hawani talib qala ngendika sapa asyairu kiai syair innal hawa satuhuni hawa nafsu lahwa nyektene ya hawa iku al hawanu ino bi'aini kelawan sak nyotone ino wa sari'u kulli hawa utawi wong kang den kalahake saben-saben hawa iku sari'u hawanin wong kang den kalahake sifat ino wa yasbira lan nyenta sabar sapa talib alal mihani ing atase pira-pira cobaan, bukan coba hantu, bukan cobaan. Wal baliyati lan pira-pira bala. Kita katakan bahwa di dalam mencari guru hendaknya dia musyawarah dulu, atau setidaknya butuh 2 bulan untuk mikir-mikir apakah guru ini tepat atau tidak. Dikhawatirkan takut salah milih guru sebab sampean tidak kerasan, ataupun mungkin gurunya terlalu galak akhirnya sampean mau keluar. Kalau sampean kemudian pindah-pindah guru, pindah ini, nah ini akan menyebabkan beberapa hal.
Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umur. Yang pertama, dia akan memisahkan segalanya. Memisahkan segalanya. Termasuk terkadang memisahkan silaturahmi antara guru dengan muridnya. Karena begini, ketika orang yang ini terkadang ya, tidak semuanya. Terkadang ketika ada orang yang maaflah pondok gitu kan ya, mondok, habis itu dia tidak kerasan, habis itu minta berhenti. Biasanya itu kemudian hubungan antara si murid dengan si guru tadi menjadi renggang. Itu yang kita sebut dengan yufarriqul umur wa yushghilul qalb, dan juga membuat hati tidak tenang, sibuk mikirin bagaimana caranya keluar dari pondok itu atau dari sekolah itu. Wa yudhayyul awqat, dan juga membuang-buang waktu, karena energi kita habiskan untuk bagaimana cara keluar dari pondok itu. Akhirnya tidak fokus belajar. Wa yu'dzil muallim, dan juga menyakiti guru. Karena guru itu ingin anak didiknya bisa memahami pelajarannya secara tuntas. Sudah capek-capek mengajari, kemudian dia berhenti. Ini contoh saja ya, saya tidak spesifik mengatakan kepada siapa atau apa, enggak. Ini contoh sesuai dengan apa yang ada dalam kitab ini. Maka seharusnya bagaimana seorang thalib, seorang pelajar, seorang santri supaya dia tidak terjatuh dalam apa yang saya katakan tadi. Wa yanbaghi an yasbira, maka dia harus sabar. Amma turidu nafsuhu, terutama terhadap nafsunya, keinginannya. Karena nafsu ini kebanyakan mengajak kepada yang buruk. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu kebanyakan mengajak kepada yang buruk. Ketika sampai melihat di luar sana, teman-temannya santai, tidak usah ngaji, tidak usah ini, main layangan, main ini, sampean tidak boleh main layangan. Akhirnya ada perasaan, aduh enak ya yang di luar ya, gitu. Yang di luar sedang bermain, bisa kemana-mana sepeda motoran, sampean tidak boleh. Akhirnya kemudian di situ nafsunya tergerak, berhenti aja wis, itu lihat temennya bisa kemana-mana. Nah, maka harus sabar dari hawa nafsunya. Qala syair, penyair berkata, innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi. Sesungguhnya hawa nafsu itu adalah sesuatu yang hina. Kita sepakat itu. Orang yang mengikuti hawa nafsu berarti dia itu adalah orang yang hina. Contohnya seperti ini. Ketika orang, mohon maaf, dia pergi ke tempat pelacuran, pasti yang ditanyakan adalah kenapa sampai pergi ke pelacuran? Jawabannya satu, pasti karena dia ingin memperturuti hawa nafsu. Kebanyakan seperti itu. Meskipun ya ada beberapa orang pergi ke pelacuran tapi niatnya untuk berdakwah, bagus. Kayak Gus Miftah, tahu Gus Miftah kan ya? Beliau pergi ke sana supaya berdakwah, bagus itu. Tidak semua orang bisa berdakwah di dunia lokalisasi, tidak bisa. Kalau saya disuruh dakwah di sana, tidak mampu saya, tidak kuat saya. Wasari ukul liha wasari uhawanin. Barang siapa yang dikalahkan oleh nafsunya, maka dia telah dikalahkan oleh sesuatu yang hina. Maka memang di dalam memerangi hawa nafsu itu harus settle, kita harus kuat, harus sabar. Ada cerita, ini singkat saja. Dulu ketika hawa nafsu ini diciptakan oleh Allah, kemudian Allah bertanya kepada hawa nafsu itu, wahai nafsu, siapa saya, siapa kamu? Apa jawabannya nafsu? Yo saya, kamu. Seharusnya jawabannya itu adalah kamu Tuhanku dan saya hambamu, seperti itu. Tapi dia jawabnya apa? Dengan sombongnya dia mengatakan, yo saya, kamu. Akhirnya Allah kemudian memasukkan nafsu itu ke neraka. Setelah beberapa saat, beberapa tahun lamanya,
dikeluarkan, ditanyakan dengan pertanyaan yang sama. Siapa kamu? Siapa saya? Jawabannya juga sama. Ya saya, ya kamu. Akhirnya dimasukkan lagi ke neraka. Neraka yang apa namanya? Yang agak beratan daripada neraka yang pertama. Dikeluarkan pertanyaan, kemudian jawabannya ternyata sama. Akhirnya dimasukkan lagi. Dikeluarkan sama sampai 3 kali. Akhirnya kemudian nafsu ini dimasukkan ke neraka, di mana di neraka itu tidak diberi makan apapun. Tidak diberi makan apapun. Ternyata ketika nafsu itu diazab dengan tidak diberikan makanan, akhirnya ketika dia keluar baru tobat. Ditanyakan, siapa kamu, siapa saya? Baru setelah itu nafsu mengatakan, engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu. Wah. Jadi untuk mengalahkan nafsu itu salah satunya adalah dengan berpuasa, dengan tidak makan, dengan tidak minum. Karena kebanyakan manusia itu makan bukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, kebanyakan, tapi dalam rangka untuk memenuhi hawa nafsu, kebanyakan. Maka wayasbiru 'alal mihani wal baliyat. Seorang pelajar hendaknya dia harus sabar dari cobaan-cobaan yang ada dan ujian-ujian yang ada. Harus sabar. Dikasih sakit, harus sabar. Ketika mondok dikasih sakit, sabar. Capek luar biasa, dari luar sekolah, kemudian di pondok sih ada kegiatan, capek luar biasa, tapi harus sabar. Karena capeknya sampean itu insya Allah akan dihitung sebagai amal, dan itu akan menjadi modal sampean untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Dulu saya ketika belajar itu, terutama di Mesir, itu mulai dari kita bangun sampai nanti tidur jam 12, belajar terus. Jadi istirahatnya itu antara jam 12 sampai jam 4. Itu sudah istirahatnya. Ya memang capek. Terkadang seringnya itu saya jalan kaki. Jalan kaki dari asrama ke tempat perkuliahan, ke tempat tahfidzul Quran. Per sekali jalan itu dari asrama ke tempat kuliah sekitar 20 menit. Kalau 20 menit dari sini kemana berarti? Sekitar dari mana kemana? Kalau sampean jalan dari sini ke Sukodono situ sampai enggak? 20 menitan sekitar itu. Kalau naik kendaraan itu sekitar 10 menit. Atau enggak sampai 7 sampai 10 menit. Sampai naik kendaraan 10 menit itu dari mana ke mana? Saya biasanya kalau naik sepeda motor ke Lumajang itu 8 menit. 8 menitan. Ya berarti sekitaran itu ya. Jalan itu setiap hari, hampir tiap hari. Belum lagi kalau ke tempatnya tahfidz itu lebih lama lagi, hampir 1 jaman jalan. Dan sambil jalan itu sambil menghafalkan Quran, sambil murojaah. Ya memang capek. Tapi apa yang saya rasakan saat ini itu adalah buah dari capeknya belajar itu. Tidak ada orang yang belajar itu tidak capek, semuanya pasti capek. Kita harapkan mudah-mudahan apa yang menjadi usaha kita dalam rangka mencari ilmu itu dicatat sebagai amal baik, yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu yang kita cari, yang kita usahakan menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada keterangan yang salah, luput, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.